Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jayapura, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Muhammadiyah Kota Jayapura beserta seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha SMA Muhammadiyah Kota Jayapura, yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Papua, yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Jayapura, yang saya banggakan Ketua Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah Kota Jayapura beserta seluruh jajarannya, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, para calon peserta pelatihan kader dasar, Bapak Ibu dan seluruh undangan yang saya hormati, izinkan saya sebagai Ketua Tim Project Implementasi Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMA Muhammadiyah Kota Jayapura tahun pelajaran 2021-2022 untuk menyampaikan laporan A. Latar belakang. 1. Implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu komponen asesmen atau penilaian pada program sekolah penggerak. Yang kedua, profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 sampai 2024. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila adalah profil kelulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetisi yang diharapkan untuk diraih. B. Nama kegiatan atau identitas kegiatan. Tema, suara demokrasi. Subtema, latihan dasar kepemimpinan atau LDK. Bentuk kegiatan, pelatihan kader dasar Taruna Melati 1 Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau PKD TM1 IPM Ranting SMA Muhammadiyah Kota Jayapura. Mata pelajaran terkait bahasa Indonesia, agama, PKN, sejarah, ekonomi, dan informatika. C. Tujuan kegiatan. Tujuan umum profil pelajar Pancasila menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Tujuan khusus pelaksanaan kegiatan pengkaderan. Yang pertama, terciptanya kader yang inspiratif. 2. Terciptanya kader yang memiliki karakter yang tangguh dan militan, baik dalam keislaman, keilmuan maupun karakter sosial. Yang ketiga, terciptanya kader yang memiliki keseimbangan dalam beribadah, belajar, dan berorganisasi. Yang keempat, terciptanya maksud dan tujuan ikatan menuju pelajar yang berkemajuan dan dapat menggerakkan ikatan. 5. Tema kegiatan. Membentuk karakter pelajar dalam berorganisasi dan berekspresi. 6. Waktu dan tempat. Waktu akan dimulai pada hari Jumat sampai dengan hari Ahad, yaitu 29 sampai dengan 31 Oktober 2021 di SMA Muhammadiyah Kota Jayapura. 7. Kualifikasi materi. Kualifikasi materi terdiri dari keislaman 20%, ideologis 20%, wacana keilmuan 20%, wacana sosial 20%, dan muatan lokal 20%. Master of Training atau MOT dan fasilitator adalah unsur pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Papua dan unsur pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Jayapura yang berjumlah kurang lebih 10 orang. 9 peserta. Peserta adalah kelas 10, sejumlah kurang lebih 80 siswa, 73 siswa yang sudah resmi dengan surat izin terdiri dari Ipmawan atau laki-laki 38 siswa, Ipmawati atau perempuan 35 siswa.
Selebihnya ada beberapa yang akan masuk tapi tidak sampai menginap. Selanjutnya, Panitia adalah unsur pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah Kota Jayapura, yaitu kelas 11 dan kelas 12, kurang lebih 40 orang. Kemudian 11, dana atau pembiayaan. Sumber-sumber dana berasal dari anggaran program Sel Penggerak dan komite dan sumber dana yang tidak mengikat. Selanjutnya yang ke-12, penutup. Demikian laporan panitia atau laporan tim proyek implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMA Muhammadiyah Kota Jayapura tahun pelajaran 2021-2022. Nasru minallah wa fatun qarib, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke acara yang kelima, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Jayapura atau yang mewakili kepada Ismawati Esi Lestari, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat, rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan agenda besar kita di pimpinan ranting ya, yaitu pelatihan kader dasar Taruna Melati 1. Tak lupa salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, yang mana atas berkat beliaulah kita dapat mencicipi nikmat Islam seperti saat ini. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ayahanda Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jayapura, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kota Jayapura, Dewan Guru, yang saya banggakan teman-teman pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah Kota Jayapura, dan yang saya cintai ini kayaknya, iya, yang saya cintai teman-teman peserta pelatihan kader dasar Taruna Melati 1 yang dilaksanakan oleh pihak sekolah SMA Muhammadiyah Kota Jayapura dan pimpinan ranting. Oh ya, saya lupa ini ketua saya di pimpinan wilayah, ya, Kak Wahyu. Aduh, deg-degan ini karena sudah lama juga. Pertama-tama sebelum saya memulai sambutan, saya mewakili pimpinan daerah selaku sekretaris bidang perkaderan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada dari Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Jayapura, karena beliau agak terlambat, soalnya tadi beliau dari kampusnya di Yayan Bubar lagi dalam perjalanan untuk ke sini. Jadi tadi beliau menyampaikan untuk mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan pada kali ini. Baik, saya rasanya mau menangis karena sudah berapa tahun ya, sudah 2 tahun lebih kita dilanda pandemi, kemudian akhirnya setelah sekian lama kita bisa melaksanakan
perkaderan yang utuh, di mana pelatihan kader dasar Taruna Melati 1 ini dilaksanakan dengan bermalam seperti biasanya. Karena yang sebelum-sebelumnya karena pandemi ini jadi dialihkan jadi sekolah kader, kemudian melakukan pelatihan kader dasar tapi tidak bermalam. Jadi kayak ada unsur-unsur pelengkap yang harusnya ada tapi malah tidak ada di situ, itu yang membuat seperti ada yang kurang. Tapi alhamdulillah sekali pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah Kota Jayapura bersinergi dengan guru-guru dalam program sekolah penggerak mengambil keputusan untuk melaksanakan pelatihan dasar Taruna Melati 1 dengan tatap muka, dengan astaga, saya sangat-sangat tidak menyangka, tapi alhamdulillah lah. Saya tidak banyak menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak perlu, tapi saya berpesan kepada teman-teman semua yang akan menjadi peserta. Jadi teman-teman, kegiatan ini bukan kegiatan yang sembarangan, bukan kegiatan yang tanpa dasar. Jadi seperti yang tadi Ibunda Kiramadu sudah jelaskan, kegiatan ini sangat memiliki manfaat untuk teman-teman semua, di mana teman-teman diajar untuk berorganisasi, dan berorganisasi itu bukan cuma di dalam organisasi, tidak, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang banyak di kemudian hari. Kemudian saya harap teman-teman di sini bisa mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati, kemudian dapat bekerja sama dengan teman-teman panitia dan guru dan menaati setiap peraturan, mengikuti setiap materi dengan baik dan dapat membawa manfaat untuk kehidupan teman-teman setelah mengikuti pelatihan kader dasar Taruna Melati 1 ini. Dan pesan saya untuk teman-teman panitia, semoga ini bukan cuma satu kegiatan yang dilaksanakan yang bersinergi dengan guru-guru. Semoga nanti ada lagi ya, karena kita kan sama-sama keluarga. Saya rasa itu saja sih dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kipen! 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 Jaya, jaya, jaya! Terima kasih. Terima kasih kepada Ismawati Yati Lestari. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lanjut ke sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kota Jayapura. Kepada Ayahanda Udindra Mazakir dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruhnya, jawab, gerak, istirahat tempat, gerak. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jayapura yang saya hormati, Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, pengurus Ortom, ada Ortom kah? Yang baik. Ortom yang siap ada. Ortom itu ada IPM, ada IMM-nya, NA-nya mungkin kalau ada. HW, Rapat Suci, terima kasih sudah sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu GTK. Kalau GTK sudah lengkap, sudah itu ada guru tenaga kependidikan. Semua tersebut di situ.
serta anak-anakku sekalian IPM Ranting yang sangat saya banggakan, serta yang belum ranting atau siswa sekalian, calon peserta dan kelas 11-12 yang hadir pada pagi hari ini. Ini karena kita live ini sedang live di Semamja Evolution Facebook. Nanti masuk di Semamja TV. Jadi kita harus bicara yang profesional dan bagus, tepat waktu. Sebelum saya mulai, tadi kalau IPM daerah dia tutupnya dengan yel-yel. Kalau Semamja itu main awal dengan yel-yel. Kalau saya katakan SMA Muhammadiyah Kota Jayapura, saya katakan maju bersama hebat semua. Saya katakan maju bersama, semua katakan hebat semua. Tangannya di atas. Ya, tangannya di atas. Yang peserta, silakan tangannya di atas. Perempuan, silakan. IPM semuanya. Ada yang belum? Ya. Saya katakan SMA Muhammadiyah Kota Jayapura, saya bilang maju bersama, kalian jawab hebat semua. Kalau saya katakan Semamja, jaya, jaya, jaya. Kalau siapa kita? Semamja. Siapa kita? Semamja. Baik, kita mulai. SMA Muhammadiyah Kota Jayapura maju bersama, hebat semua. Semamja, jaya, jaya, jaya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Baik, silakan. Anak sekalian, kita bersyukur bahwasanya kita berada di sebuah organisasi besar namanya Muhammadiyah, organisasi yang membesarkan Indonesia. Terlebih itu dalam satu baitnya dikatakan, lihatlah matahari telah terbit di ufuk timur sana. Dari ufuk timur Indonesia berarti ada di tanah Papua, di Port Numbei, negeri matahari terbit. Negeri matahari terbit ini Kota Jayapura persis dengan lagu Sang Surya. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana. Jadi kita yang kader-kader Jayapura itu, Muhammadiyah di Jayapura tidak usah manja. Mau dibilang bukan kader, kasih tinggal. Mau dibilang kader, iya terima. Mau diinjak, iya tak, kita sebagai orang yang kuat berdiri dimanapun kita berada. Kader tidak akan pernah luntur dengan ucapan orang. Kader tidak pernah takut dengan ucapan orang yang mengatakan bahwa dia bukan kader. Kalian bermalam di sini dalam kondisi COVID, kalian sesungguhnya kader andalan. Kader IPM andalan. Yang kedua, kalian berada pada sebuah organisasi otonom yang namanya IPM, organisasi yang terbaik di tingkat Asia Tenggara. Organisasi yang memiliki akar yang sangat kuat sampai di tingkat pelajar. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Maka kalau tidak salah dia punya yel-yel IPM jaya, jaya, jaya. Maka kalian tidak usah pernah takut, sungkan, ragu, malu mengatakan saya adalah kader IPM. Itu yang kedua. Kamu akan dibina, dididik dalam teruna melati. Oleh karena itu jadilah tunas-tunas melati yang handal. Bunganya itu harum dan bisa menyegarkan kita semua. Bukan bunga yang kemudian membuat kita menjadi hilang ingatan saat mencium bunga tersebut saking baunya tidak bagus. Baik, saya lanjutkan. Saya luruskan, ini adalah project dalam program sekolah penggerak. Apa itu project? Kegiatan yang dibatasi waktu dan ada target. Itu project. Kalau proyek, nah banyak nih uangnya. Kalau project tadi kegiatan ada target, ada waktu. Ini ada target terlaksana, waktunya ada. Tadi sudah sampai oleh ketua tim project. Jadi clear anak-anak sekalian dan Bapak Ibu sekalian, kita tidak bermain dengan dana, kita hanya bermain dengan semangat dan spirit Muhammadiyah yang tinggi. Kalau sudah ada semangat Muhammadiyah, tanpa dana akan berjalan dengan baik. Inilah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Manfaat profil pelajar Pancasila. Jadi manfaatnya proyek ini adalah kalian terbentuk profil pelajar Pancasila. Ingat ada 6 profil. Kalau saya tanya satu persatu mungkin nggak bisa jawab apa ya. Helmi bisa jawab tidak Helmi? Sebutkan 1 profil pelajar Pancasila. Ada 6. Ada 6 profil pelajar Pancasila.
Ada yang bisa jawab? Mandiri, padahal dipasang di spanduk kita besar sekali. Ada 6 profil yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Indonesia kepada pelajar semua, kepada kita adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Maka IPS, PKD, TN, PAS masuk di situ. Ada yang bilang, nggak bisa bikin pernah melatih di project. Nah, kenapa dia punya tujuan pertama ada beriman bertakwa, sementara TM ini menciptakan kader yang beriman dan bertakwa. Clear, selesai. Yang kedua, berkebinekaan global. Kamu harus memahami konteks internasional, globalisasi. Yang ketiga, gotong royong. Yang ketiga, gotong royong. Dan royongnya loyo. Gotong royong. Gotong royong. Yang semangat di sini makan. Kamu tidak semangat kalah dari yang di depannya. Yang keempat, mandiri. Apa itu mandiri? Mampu berdiri di atas kakinya sendiri, tidak tergantung pada orang lain, tidak manja. 5. Bernalar kritis, memiliki nalar pemikiran yang baik, tanggap terhadap keadaan. Ya, tanggap. Ada orang dia keberatan tasnya di bawah, kamu kalau tanggap itu langsung bantu. Mari, Dek, saya bantu. Yang sudah bawa tas berat, dari motor tasnya jatuh, kamu di sampingnya, nah lihat saja. Nah, apalagi pegang HP, sambil HP-an, di foto, di video status, ada teman jatuh. Aduh, ini sudah tidak nalar kritis. Yang terakhir adalah kreatif. Itu anak-anak sekalian, Pak Ketua PDS atau Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan. Jadi tujuan dari proyek, manfaatnya adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Kalau ada 6 ini di kalian, maka tahun 2045 besok, kurang lebih 24 tahun, 23 tahun besok, kamulah pemimpin negeri Indonesia tercinta ini. Kamulah pemimpin di tanah Papua. Kamulah pemimpin kita ini. Kamu yang akan menjadi di anggota DPR, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya. Kamu sudah, kalian bisa lihat anak yang sempat berdiri di sini nggak sampai 20 tahun lalu, Yewi Agus Sujat, kebetulan adiknya ada di sini, masuk polisi, ikut PON dan meraih medali emas PON Papua 20. Bayangkan, anak yang duduk di sini sudah pernah ikut upacara di sini, pernah dihukum juga, pernah TM juga. Jadi jangan manja, dihukum sedikit, nggak bisa ikut apa TM, dihukumi, aku pulang, itu manja, nggak jadi apa-apa mau kau begitu. Bilang kalau ada begitu, kok berani kita lawan. Ya, tidak ada orang manja di sini. Jadi siap untuk menerima apapun. Jangan terus apa-apa, Pak, banyak sekali nyamuknya, rusak. Nyamuk mudah diatasi. Pak, makanannya terlalu enak. Pokoknya terima saja, ya semua peserta. Kayaknya ada satu yang dari selain muslim, kalau bisa tidak apa-apa. Saya pikir pernah juga kita seperti itu beberapa tahun lalu. Glenn Tino Yalmaf, dia ikut di sini dan terakhir dia bersahadat, sampai sekarang dia bertahan dari keislamannya. Luar biasa. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, saya tahu ini panas sekali, apalagi yang di depan lebih panas karena sekalian. Stenya dekat. Kalau kalian kan matanya jauh toh. Kalau kita stenya dekat lebih panas. Jadi jangan di depan enak sekali ya. Lebih panas sebenarnya. Jadi demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nyambi. Kepada Ayahanda Ibu Muhammad Zakir, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lanjut ke sambutan yang terakhir, yaitu sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah sekaligus membuka kegiatan pelatihan kader dasar Taruna Melatih 1. Pada Ayahanda Sukaryanto dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini paling bertanya nih, apalagi yang dibicara. Tapi ya, nah ini saja catatan hanya bolak-balik saja. Tadi bukunya berapa, tapi saya cabut satu. Jadi tinggal satu lembar saja. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga pada pagi hari ini insyaallah kita bisa gabung bersama dalam rangka pembukaan TN. Jadi alhamdulillah puji syukur yang di halaman ini ada gratis D3, jadi vitamin D3. Jadi tidak ada karena matahari tidak langsung, jadi D-nya mungkin D1 kan, D saja. Jadi anak-anak dapat tanah D3. Dan itu gratis kita beli. Jadi itu dibutuhkan untuk tubuh, untuk imun. Jadi D3 itu menjelang jam 9 jam 10. Jadi jangan khawatir, ada hikmahnya. Jadi panas-panas ada hikmahnya. Lanjut. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah yang selalu dan senantiasa orang muda, seperti yang bayangan tadi, orang-orang muda punya masa depan. Orang yang tua hanya pengalaman saja. Yang muda punya masa depan dan berjaya. Indonesia milik kalian ke depan. Ya, jadi kalian, bukan saya. Indonesia sudah punya. Bapak Dewan Guru yang saya hormati, Ketua PD PW dan PC IPM yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan kalian untuk menyemangati adik kalian. Saya menyampaikan tiga hal yang disampaikan. Saya mengulang saja. Di Muhammadiyah Training Center, jadi beberapa hari lalu diadakan di Mojokerto. Itu namanya di hutan wisata Wonosalam, daerah Mojokerto. Itu punyanya Jawa Timur. Nanti kalau Muhammadiyah Papua ini harapannya di Arso atau di UM Papua nanti di Muara Tami. Itu Pak Uding, dari Kepala Sekolah ini Pak Uding. Jadi kalau Pak Uding tadi menyampaikan, jadi kalau biasa teman-teman saya Pak Uding. Jadi Pak Uding Ramajakir itu akan mengadakan namanya pusat training Muhammad Training Center di Muara Tami. Nanti insya Allah itu akan terjadi. Sekarang rukunawannya sudah 43 kamar yang diurus oleh Pak Udin juga. Jadi Pak Udin bagian pengembangannya nanti insya Allah. Jadi kalian tidak ada di sini lah, nanti agak mewah sedikit gitu. Jadi semi hotel insya Allah akan diterima. Ada 3 ciri. Jadi 3 saja, 3 ciri karakter yang dimiliki oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Hanya 3 saja. Jadi kalau IPM itu berkarakter, 1 yaitu akidahnya kuat, akidahnya kokoh, akidah. Nanti dilanjutkan oleh Menko Materi Agama, akidah itu apa dan apa nanti insya Allah. Akidahnya yang kuat dan kokoh. Yang kedua, berakhlakul karimah. Nanti diterjemahkan, dijabarkan hampir sama dengan yang di profil pelajar Pancasila. Kalau Pancasila itu 5 sila, jangan dikurangi lagi, diintik, dikurangi, dipotong, dikorting menjadi trisila. Trisila masih dikurangi lagi menjadi apa itu ekasila? Tidak ada. Jadi kemudian bangsa ini orang Muhammadiyah banyak di situ sudah 5 sila itu. Pancasila ya Pancasila, tidak usah nanti dijadikan apa? Trisila kan, ekasila kan. Lama-lama silanya tidak ada, habis sudah nggak punya urusan apa-apa, jadi komunis. Jadi tidak jadi jangan. Kalau Pancasila ya lama-lama asusila dan sudah nggak jelas. Jadi sekali lagi Pancasila ya 5 sila. Jangan trisila, jangan ekasila, itu mulai dengan gabungkan tidak boleh. Yang terakhir yaitu berkarakter syariah. Jadi IPM adalah berkarakter syariah. Yang pertama itu gotong royong. Kalau di sini dimaknai dengan suka menolong, empati. Saudara kita yang rumahnya terbakar malam-malam, kita otomatis lahir empati. Saya sampaikan, IPM itu kalau ada kebakaran di pasar, kebakaran di mana-mana, dia maju duluan, sumbangan, empati. Saya cerita sedikit, ketika saya memaparkan kegiatan
putusan yang diminta oleh Kesbang, saya menyampaikan paparan-paparan. Yang bekerja anak-anak muda IPM, IMM bekerja di luar. Saya sampaikan inilah karya Muhammadiyah yang dilakukan oleh anak-anak muda. Selesai saya menyampaikan tepuk tangan luar biasa. Jadi kita itu berkegiatan, kadang-kadang anak-anak muda yang berkegiatan, saya yang bercerita, itu luar biasa bukan di kota ini. Termasuk jangan merasa kecil hati. Berlatih di sini itu apa latihan yang tidak ada manfaatnya, jangan. Sekarang ini FKUB provinsi itu dari Muhammadiyah, walaupun bukan Islam. Wali kota kita ini Pak Ben-Hur Toimano itu alumni SMP Muhammadiyah. Kepala Kemenak Kota sekarang ini juga orang SMA, SMP, SMA Muhammadiyah. Jadi jangan menganggap bahwa SMP Muhammadiyah tidak ada apa-apa ya. Apalagi SMA Muhammadiyah, jangan. Jadi kalau kita ketemu di Forkopimda, mulai dari FKUB Kota, FKUB Provinsi, Pak Wali Kota, kemudian Kemenak Kota, orang akhirnya kalau berbicara Islam mereka akan baik. Jadi sekali lagi ini adalah berkarakter syariah, itu anak dirinya yang ketiga anak IPM. Nah, selain itu karakter ini ditandai dengan sikap adil kepada sesama manusia dan kepada dirinya sendiri, terutama kepada manusia yang luas ini. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik, kalau saya bicara terlalu banyak jangan, ini panas juga. Tapi saya ada dua momen yang beberapa waktu lalu baru adalah Maulid Nabi dan yang kemarin berapa Pak Udin 28 Oktober itu hari Sumpah Pemuda. Jadi harinya saudara-saudara orang muda silahkan berkreasi, berkolaborasi nanti di latihan di materi-materi. Hanya yang terakhir saya ingin sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah dan saya mendoakan mohon untuk ke depan sound system ini diperbaiki gitu. Jadi sound system ini saya juga pernah menata barang-barang begini tapi belilah yang standar paling ya 15 juta sudah cukup, power 1, mixer 1 yang insya-Allahan itu ada barang 10 insya Allah. Jadi orang-orang yang mampu, kemampuannya bagus, tapi kalau ada peralatan yang minim itu untuk kegiatan berkreasi anak muda kurang. Oleh karena itu dianggarkan saja di bos mungkin tahun berikutnya sehingga ada konsisten ini yang menunjang anak-anak berkreasi dan berkreativitas. Karena kita ini menuntut anak-anak maju, anak-anak ini tapi tidak ada dukungan fasilitas. Mudah-mudahan harapan ini tentu nanti kalau dapat ada dukungan dari pimpinan daerah dengan anggaran yang baru, mudah-mudahan apakah satu power apa itu nanti kita coba untuk turunkan pada bantuan tapi ada wujud nyata. Jadi ini mudah-mudahan semua doanya kalau tahun depan kita adakan supaya untuk menjelaskan kalian semua. Jadi begitu power itu nanti dipakai tinggal ada apa ya, baru bicara orangnya bagus, ganteng, gagah, Pak Udin mau menyampaikan materi. Jadi ini bukan salahnya operator, tapi itu operator mengatasi masalah, jadi nggak salah. Tapi bagaimana caranya berkreativitas, tapi harus ada dukungan teknologi yang modern. Jadi ini adalah wujud nyata, mudah-mudahan ya diingat-ingat saja, diingatkan, pasal dan iya, mudah-mudahan yang salah. Tadi saya sampaikan minimal ada satu apa ya, kita power dan bisa kita taruh di sini kenang-kenangan untuk kegiatan aktivitas dan mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan tidak panjang lebar. Saya memohon maaf atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Jayapura. Mari kita bersama-sama baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Jangan Putri dan Eka ya. Pancasila 5 SMA Muhammadiyah Kota Jayapura pelajaran 2001 kita buka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Karyanto. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi